5 bulan sudah Indonesia bergulat dengan pandemi corona. Selama itu juga, masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan normal demi mencegah penyebaran virus yang belum kunjung ditemukan penangkalnya ini. Pemerintah pusat dan daerah terus berjibaku untuk memastikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dipatuhi masyarakat. Namun sayangnya kian hari masyarakat seakan melupakan pentingnya prinsip 3M ini. Bahkan terkesan corona sudah menjadi hal yang tidak menakutkan lagi. Berkurangnya aktivitas masyarakat membuat roda perekonomian juga terhambat. Tak sedikit bidang usaha yang terdampak, salah satunya industri hiburan. Dan kini pemerintah DKI berencana untuk mengizinkan bioskop untuk beroperasi kembali. Jika layar bioskop kembali dibanjiri penonton, sejumlah protokol kesehatan wajib untuk dipenuhi, seperti memakai masker, menjaga jarak, kapasitas yang hanya 50%, hingga durasi penayangan yang hanya diizinkan selama 120 menit. Penonton pun tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman. Kenaikan per hari kasus COVID-19 setiap harinya meningkat drastis ternyata tidak membuat takut kita untuk melonggarkan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah bioskop akan segera dibuka. Padahal per hari ini saja penambahan kasus hampir 3.000 kasus pasien positif COVID-19 untuk Indonesia. Luar biasa pemirsa. Nah, bagaimana kemudian kita mengkritisi wacana pemerintah dalam membuka bioskop ini? Apakah lebih berat ke kondisi perekonomian atau juga masyarakat butuh hiburan atau menyelamatkan setiap nyawa masyarakat Indonesia? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Dr. Yusuf Kristianto, ahli kesehatan masyarakat. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Mbak Caca. Dan kita juga telah tersambung dengan pelaku industri film, produser film, Pak Chan Parwes. Selamat malam Pak Chan. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah hadir mewakili pemerintah di sini ada Mas Dhani Amrul Ihdan dari KSP. Mas Dhani, selamat malam. Pak Chan, ditahan dulu. Pak Yusuf, sepakat tidak bahwa agak sulit ya kalau kita melihat ini pasien ketika ada penambahan kasus karena bioskop dibuka atau tidak? Ini bagaimana? Iya, jadi kan bioskop itu kan kalau dalam teori level resiko, bioskop itulah adalah level dia level 6 di atas pesawat terbang. Jadi kalau di pesawat terbang itu beresiko, maka di bioskop juga cukup beresiko. Gitu. Itu satu. Kalau misalkan ventilasinya bagus, dalam teorinya kan kita ada yang namanya ventilasi, waktu, dan jarak. Nah, ketika bioskop itu ventilasinya bagus, ada udara masuk dan ada udara yang dikeluarkan. Mungkin di Korea cukup bagus, saya rasa. Tapi kalau di sini bagaimana? Kalau sudah dievaluasi, saya setuju banget. Nah itu dia nanti. Saya akan banyak berbicara mengenai ini treatment seperti apa yang terbaik jika bioskop dibuka, tapi masyarakat tetap aman. Ya, sekarang saya akan bertanya langsung kepada Pak Pandu Riono yang juga telah tersambung bersama kami di sini lewat sambungan Zoom. Pak Pandu Riono, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Pak Yusuf, kalaulah sudah disiapkan treatment seaman mungkin, pun Pak Pandu Riono mengatakan kalau sirkulasinya bagus, tidak mengapa. Tapi bukan WHO mengatakan bahwa COVID-19 ini airborne. Ini bagaimana? Ya, jadi saya sepakat kalau kita semua penontonnya harus pakai masker. Setuju. Tetapi pengelola yakin nggak pada saat menggunakan masker di saat di dalam bioskop tidak dilepas? Nah, jangan-jangan pada saat pakai di bioskop diturunin. Atau mohon maaf kalau lagi hot-hotnya pacaran nempel. Nah, itu kan lebih beresiko gitu loh. Nah, itu yang harus, apakah ada kamera CCTV yang memantau, terus ada satu pasukan khusus yang melarang mereka untuk melepas masker. Itu yang harus perlu diperhatikan. Nanti saya akan tanya ke Pak Pandu Riono, jika memang treatmentnya sudah dibuat seaman mungkin pun dipilih momentum yang paling pas, tapi apakah kemudian resiko itu juga semakin hilang bahwa tidak ada kemungkinan klaster baru akibat bioskop dibuka? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Pak Yusuf bisa menambahkan, jadi kapan tepatnya kita bisa membuka bioskop? Dalam waktu sebulan, 2 bulan ini mungkin kan tidak? Iya, kalau saya perlu evaluasi, artinya gini, kalau kita buka klinik kan, kalau di klinik kita buka, kita harus ada kipas angin pembawa udara masuk dan kipas yang membuang udara keluar. Itu wajib sebelum klinik dibuka. Kemudian ada ultraviolet yang mensterilkan ruangan. Kemudian ada petugas yang menyemprot
klinik tersebut. Itu protokol yang resmi kita harus jalankan. Nah, pertanyaan saya, apakah di semua bioskop sudah disiapkan? Belum. Kalau sudah disiapkan, ada evaluasi dan juga ada termogan yang baik ya, bukan asal-asalan. Kemudian kalau saya tetap lebih menganjurkan tetap pakai oximeter, tetap saturasi oksigen seluruh penonton harus dilihat karena panas itu kan hanya 30% yang terdeteksi. Orang OTG atau suspek itu tidak memperlihatkan dia panas tinggi. Jadi saturasi oksigen tetap merupakan pilihan untuk memilah yang boleh masuk ke bioskop. Kira-kira itu. Terima kasih ya atas waktunya. Kita tunggulah ya treatment seperti apa dan kapan tepatnya pemerintah akan menentukan momentum ketika bioskop dibuka. Pun kalau sudah dibuka, pastikan dulu bahwa resikonya rendah. Terima kasih Pak Pandu, terima kasih Pak Chan Parwes, dan terima kasih Pak Yusuf di sini. Nah, sesaat lagi saya hadirkan juga perbincangan yang tak kalah hangatnya.